Sekarang adu kuat-kuatan. Oh, ada katanya disebut-sebut pengacara gudang garam. Oh, emang bisa ngatur-ngatur kalau pengacara gudang garam? Kalau itu benar ya, saya lawan. Tidak ada itu. Saya nggak ada urusan. Ya, yang penting bagi saya menegakkan hukum sesuai dengan profesi saya. Saya mau nunjukkan bahwa saya jantan. Bahwa saya bukan pengecut. Saya fighter. Saya the winner, bukan the loser. Saya udah bilang berkali-kali. Saya, walaupun saya nanti lagi di luar negeri, saya pun insya Allah akan pergi nih. Mudah-mudahan saya sehat, saya akan jalan. Lagi saya misalnya di luar negeri, dia kasih tahu saya 1 hari sebelumnya, dibuat di Instagram, diberitahu oleh wartawan dia mau preskon, saya datang. Saya memberitahu, tunggu bagian murcat. Satu lagi, menunggu urusanmu dengan Ibu Edi Reneti dan saya. Kapan? Tunggu tanggal. Saya sudah bilang sama kalian, Hotman, Uya Kuya, Richard, Dennis, Farhad, baris kalian di depan saya sendiri. Tidak takut saya. Walaupun besok itu, ya, besok pengacara senior mengundang saya. Mereka mau membantu saya. Kan saya sudah ingatkan. Itu ada apa dengan Hotman, dengan Richard? Dibilang tidak ada. Hanya bicara yang lain, bisnis. Kemudian muncul lagi foto berdua. Bilang ditawarin. Lalu saya tanya, kalau kan nggak mungkin ada asap nggak ada api. Nggak mungkin ada api nggak ada asap. Rasman Arief Nasution mendukung aksi demo yang dilakukan Ormas Forum Batak Intelektual yang meminta Dr. Richard Lee segera ditangkap. Dalam orasinya mereka kecewa dengan penegak hukum yang membiarkan seorang Dr. Richard Lee yang sudah berstatus tersangka namun belum juga dilakukan penangkapan. Menjelang sidang lanjutan gugatan Wan Prestasi yang diajukan oleh Rasman Arief Nasution terhadap mantan kliennya Dr. Richard Lee yang akan digelar hari ini pada tanggal 21 Juni 2022. Rasman meminta Dr. Richard Lee segera menunjuk Hotman Paris sebagai kuasa hukumnya. Lantas, seperti apakah persiapan Rasman Arief Nasution dalam sidang lanjutan gugatannya terhadap mantan kliennya itu? Dan benarkah Rasman kecewa dengan penegak hukum yang sampai kini tidak menangkap Dr. Richard Lee meski sudah berstatus tersangka? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Cam In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Ormas Forum Batak Intelektual atau FBI baru-baru ini menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Kejaksaan. Dalam orasinya, mereka menuntut pihak Kejaksaan segera menangkap Dr. Richard Lee mengingat ia sudah berstatus sebagai tersangka. Mereka mengaku kecewa dengan penegak hukum yang seakan-akan membiarkan Richard Lee bebas melenggang padahal sudah berstatus tersangka. Kekecewaan yang serupa juga dirasakan oleh Rasman yang juga mencurigai adanya seseorang di belakang Richard hingga seakan-akan ia kebal hukum. Bagi Rasman, potret penegak hukum menjadi buruk jika membiarkan hal semacam itu terjadi di negeri ini. Lantas, atas dasar apakah Rasman menaruh kecurigaan kepada Richard Lee yang seolah-olah dirinya kebal hukum? Lalu, siapakah orang di belakang Richard Lee yang dimaksud oleh Rasman? Hukum menjadi barang dagangan kalian. Adakah etikat baik Kejaksaan Tinggi untuk melaksanakan proses hukum? Kemudian terkait dengan demo Richard Lee. Ini kegundahan dan kemarahan. Ya, kenapa? Karena ini sudah lengkap berkasnya. Bayangin ya, sudah 6 bulan.
ada berkas terkait dengan Dr. Richard Lee, tersangka illegal access. Saya masih ingat itu, Agustus loh. Iya kan? Agustus 2021, Bos. Ini sudah Juni, Juli, Agustus. Ya. Ini sudah dilimpahkan, kemudian diproses, lalu kemudian akan di P21 tahap 2 sehingga diserahkan dari Richard Lee malam itu. Polisi mengambil keputusan karena hak mereka untuk menahan. Tiba-tiba saya minta penangguhan, permintaan keluarga ditangguhkan, dan lalu ada bahasa-bahasa invisible hand. Inilah awal dari kecurigaan saya terkait dengan Hotman Paris. Polisi masih on the track. Saya tanya Pak Kapolda langsung, Pak, dia mengatakan karena surat saya digabungkan. Penjamin pasti dong istrinya, masa saya yang jamin dia. Kemudian mau diserahkan tahap 2, kejaksaan minta, Adi ya, nama jaksanya Adi, itu minta supaya katanya hasil gelar mereka di sana, minta pokok perkaranya diproses dulu. Bayangkan kalian, ada seorang Richard Lee yang sudah tersangka 2 kasus, warawiri di televisi, warawiri di channel YouTube Uya Kuya, warawiri di channel YouTube-nya Dennis Cariesta, dan kemana-kemana datang bertemu dengan Hotman Paris. Apakah ini orang kebal hukum ini, Pak Kajagung, Pak Jaksa Agung? Ini sudah demo, Pak. Saya akan datang jumpa Bapak langsung. Jadi saya sudah WA tadi Pak Adit, mantan Sesjamwas. Saya akan gerak, saya akan datang. Saya minta ini P21 segera dan tahan yang bersangkutan untuk P21 dan 2. Kenapa? Karena ini serius, ini bukan mainan. Ada orang 2 tersangka. Sudah digelar, katanya ada orang yang backup di sana. Diduga katanya ya, presumption of innocence ini katanya ada pengacaranya yang kuat. Dan itu katanya di backup, katanya ya diduga keras. Maaf, diduga ada peran jaksa agung dan pidana. Apa ini? Orang bilang Rasman juru bicara Jokowi Ma'ruf. Memang benar saya juru bicara Jokowi Ma'ruf Pilpres kemarin. Saya bukan juru bicara presiden, juru bicara Jokowi Ma'ruf Pilpres 2019. Lihat kartu nama saya, pelang saya. Memang benar. Kalau ada yang menanyakan mana suratnya, apa urusannya sama kau? Dennis bilang-bilang itu, nanya-nanya itu ke saya. Pak Jokowi Ma'ruf, Pak, nggak pernah masalah kan itu. Dan saya memang tampil. Lihat, berapa kali saya tampil di media TV, saya di iNews, di media koran-koran, koran cetak, di media online, di televisi ILC, talkshow top Indonesia. Berapa kali saya tampil di situ? Memang bisa. Dan itu teman-teman saya semua di dalam itu. Emang bisa kita ngomong-ngomong begitu. Jadi jangan rendahkan orang. Nah, saya mau beritahu Pak Jampidum, ya ini kasus serius. Dan Pak Jaksa Agung, ada orang tersangka 2 sudah datanya lengkap oleh Polda Metro. Di Kejaksaan Tinggi asal ditanya katanya Kejagung. Kejagung sampai sini apa ini? Apakah begini potret penegakan hukum? Kan saya sudah ingatkan. Itu ada apa dengan Hotman, dengan Richard? Dibilang tidak ada. Hanya bicara yang lain, bisnis. Kemudian muncul lagi foto berdua. Bilang ditawarin. Lalu saya tanya, kalau kan nggak mungkin ada asap nggak ada api. Nggak mungkin ada api nggak ada asap. Sidang kedua gugatan pemutusan kontrak sepihak yang dilayangkan pengacara Rasman Arif Nasution kepada dokter kecantikan Richard Lee rencananya akan digelar pada tanggal 21 Juni 2022 ini. Rasman berharap Richard Lee mendatangkan Hotman Paris Hutapea untuk menjadi kuasa hukumnya. Itu diutarakan Rasman agar dirinya bisa bertarung secara langsung di dalam pengadilan. Terlepas dari persidangan yang akan digelar, beredar kabar jika Rasman menantang mantan kliennya itu untuk bertarung tinju di atas ring. Maka, seperti inilah peringatan Rasman kepada Richard Lee.
Saya memberitahu, tunggu bagianmu Richard. Satu lagi, menunggu urusanmu dengan Ibu Eli Reneti dan saya. Kapan? Tunggu tanggal main. Saya sudah bilang sama kalian, Hotman, Uya, Richard, Dennis, Farhad, baris kalian di depan saya sendiri. Gak takut saya, walaupun besok itu, ya, besok pengacara senior mengundang saya. Mereka mau membantu saya. Sekarang adu kuat-kuatan. Oh, ada katanya disebut-sebut pengacara gudang garam. Oh, emang bisa ngatur-ngatur kalau pengacara gudang garam? Kalau itu benar ya, saya lawan. Tidak ada itu. Saya nggak ada urusan. Ya, yang penting bagi saya menegakkan hukum sesuai dengan profesi saya. Tolong Richard Lee, kalau memang benar saya informasinya, dia katanya mau adu ring dengan saya. Di Holy Wing. Saya tantang di Holy Wing. Gasu. Buat ringnya, main sama dia. Ini anak sudah TSK, sok jago. Ya, tidak paham dia berasal dari mana. Pahami itu Richard kalimat saya itu ya, tanda kutip ini. Kau berasal dari mana kau? Hidup di negara Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Kau belum paham kau makna keberagaman, makna kebersamaan, makna sara. Kau dalami itu. Camkan dalam hati. Jangan gara-gara ulah kau banyak orang yang bermasalah di luar sana. Sama ketika Ahok dulu ketika gubernur, banyak gesekan-gesekan. Banyak yang cerita ke saya. Gara-gara dia begini, gara-gara dia begini. Jangan gara-gara kau, banyak gara-gara yang lain muncul. Ya, jadi saya minta Pak Jaksa Agung, Pak Jampidum, Pak Kajati, proses. Apa ini? Anak ini kok sedemikian rupanya. Perseteruan antara Rasman dengan Richard Lee juga menyeret nama Hotman Paris yang selama ini dikenal sebagai seorang pengacara kondang. Rasman yang dari awal menuding ada peran Hotman di balik perseteruan dirinya dengan Richard menyinggung perseteruan tersebut. Baru-baru ini Rasman juga menjadi sorotan usai menggelar jumpa persnya di kedai kopi Johnny. Rasa penasaran Rasman untuk dapat bertemu langsung dengan Hotman di Kopi Johnny tidak sesuai dengan yang diinginkannya. Mengingat Hotman kini sedang berada di Singapura. Namun yang menarik dari hal tersebut ialah adanya penolakan dari perwakilan pedang Kopi Johnny atas kedatangan Rasman. Aksi penolakan itu pun sempat disinggung oleh Hotman yang menyayangkan sikap-sikap arogansi yang ditunjukkan oleh seseorang yang berprofesi sebagai pengacara. Lantas seperti apa pembelaan Rasman terkait aksinya yang turut disindir para seterunya itu? Aku mendengar berita para pedagang di Kopi Johnny rame-rame tutup, tidak mau ada orang itu di situ. Wah, mereka sudah bisa menseleksi warga mana yang pantas diterima. Aku mendengar bahwa seluruh pedagang di Kopi Johnny protes, rame-rame tutup, tidak mau ada orang itu di situ melakukan konferensi pers. Dia bilang di Instagram dia, mulai seleksi ditolak, terus ada tim, terus ada spanduk di situ. Dia bilang saya buat spanduk. Terus yang buat Dennis Sarista itu apa tuh? Terus yang kedua dia menolak. Siapa yang nolak? Nggak ada yang nolak. Saya datang, saya duduk 1 hari sebelumnya sore. Saya dari Jak Medan, saya landing turun sampai sini minum, saya makan bakso. Ngopi saya makan bakso, istri saya makan siomay. Staf saya makan, saya minum. Apa masalah? Dan mereka sayang sama saya, bahkan ada yang minta foto. Narik saya sampai ke dalam, kan ada. Hari ini terbukti sudah. Rasman datang ke sarangnya Hotman Paris. Mereka mencoba menghalangi saya, mundur teratur. Kopi Johnny sampai tutup. Dan hasilnya kecewa berakhir. Bahkan ngomong dari Singapura, ditolak, bisa seleksi. Seleksi apa? Kita masuk semua ke sana. Mana dia jago kandang itu? Coba dia datang kemari. Nah, misalnya nih, saya press con. Ya kan? Nah, dia press con ini, coba. Aku mau lihat. Pasti saya datangi dia.
bukan mau ribut, datang saya bukan mau ribut sama dia kemarin. Perkara dia nggak senang saya datang, dia bisa ribut, oh siapa sih layani. Aduh, kapan manusia kita ini mengenal rasa malu ya? Nih, udah datang ke Singapura deh, gua kasih kamu, gua kenalin itu sama pengacara top dunia. Ada teman saya ini yang kantor pengacaranya 74 kantor di seluruh dunia, bayangkan ya. Oke, salam Om Paris, salam Singapura. Ini sudah kegalauan loh, kegalauan. Malah ngomong sama saya. Di situ ya, katanya pengacara itu datang kau ke sini. Kalau tadi saya ngomong sama istri di mobil, apa kita mesti datang ke Singapura? Dia lupa saya ini kuliah S2, S3-nya itu di Malaysia. Singapura itu tempat saya riset, bos. Saya tengok ternyata bukan di MBS tuh, bukan Marina Basin tuh, hotel top di sana. Kita bolak-balik ke sana itu barang. Hotel biasa itu, malah ngomong nih saya sedang makan mandi berenang dengan pengacara-pengacara. Bingung juga saya, masa iya sih kumpul pengacara semua mau berenang di situ? Jangan gitulah. Terus dibilang kemarin, saya sengaja keliling. Katanya Kelapa Gading daerah tinggal itu udah kampung Bata itu. Dari kampung Cina. Yang jualan aja di situ banyak Cina. Mana Batanya? Janganlah. Jadi orang-orang sombong, takabur seperti dia, ini memang harus gaspol secara hukum dan secara etik. Maksudnya apa? Efek jerah sosial. Ini orang perlu dikasih hukuman sosial dan hukuman hukum dan hukuman proses hukum yang benar secara substantif dan hukuman sosial di masyarakat. Saya mau nunjukkan bahwa saya jantan, bahwa saya bukan pengecut, saya fighter, saya the winner, bukan loser. Saya udah bilang berkali-kali. Saya, walaupun saya nanti lagi di luar negeri, saya pun insya Allah akan pergi. Dengan saya sehat, saya akan jalan. Lagi saya misalnya di luar negeri, dia kasih tahu saya 1 hari sebelumnya, dibuat di Instagram, diberitahu oleh wartawan, dia mau preskon, saya datang. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Kam Injak, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.